Pernah nggak Anda merasa hidup Anda nyaris hancur, tapi entah kenapa selalu selamat di detik terakhir? Atau rezeki tiba-tiba datang saat logika sudah angkat tangan? Kalau Anda lahir di weton pahing, dengarkan baik-baik. Karena menurut primbon Jawa kuno, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengikuti Anda sejak lahir. Bukan bayangan, bukan imajinasi, tapi semangat pelindung leluhur yang sampai hari ini masih aktif bekerja. Dan yang bikin merinding, banyak orang pahing tidak sadar sedang dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa, salam satu batin. Di video ini, kita tidak akan membahas primbon yang biasa-biasa saja. Bukan ramalan dangkal, bukan cocok logi murahan. Kita akan masuk ke lapisan terdalam weton pahing. Lapisan yang jarang dibicarakan karena tidak semua orang siap mendengarnya. Dalam catatan primbon tua, weton pahing disebut sebagai weton panas, keras, dan berat auranya. Banyak yang salah paham. Mereka mengira pahing itu keras karena wataknya. Padahal, yang membuat pahing berbeda adalah penjagaan di balik hidupnya. Orang pahing sering lolos dari bahaya besar, jatuh tapi tidak hancur, disakiti tapi justru naik derajat. Dan semua itu bukan karena keberuntungan semata. Primbon menyebutnya sebagai warisan energi leluhur. Semangat orang-orang terdahulu dalam garis darah pahing yang tidak selesai dengan kematian. Energi itu tidak meminta disembah, tidak meminta dipanggil. Mereka hanya bekerja saat pahing hampir tumbang. Kalau Anda pahing dan sering mengalami firasat yang selalu tepat, mimpi simbol yang berulang, dorongan kuat mengambil keputusan besar, maka kemungkinan besar Anda sedang diselaraskan oleh penjaga leluhur Anda sendiri. Dan yang harus Anda pahami, penjagaan ini tidak dimiliki semua weton. Ini istimewa, tapi juga berisiko bila tidak dipahami dengan benar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, sebelum kita bongkar siapa pelindung pahing, bagaimana cara mereka bekerja, dan apa akibatnya jika diabaikan, pastikan Anda subscribe channel ini sekarang, karena pembahasan seperti ini tidak muncul dua kali. Like video ini agar energi pembahasan sampai ke lebih banyak pahing di luar sana. Dan tulis di kolom komentar, pahing hadir, jika Anda merasa pernah dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang paling jarang dibuka. Tanda nyata saat semangat pelindung pahing sedang aktif bekerja. Dan percayalah, bagian ini sering membuat orang diam lama setelah menonton. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan dengan beban yang sama. Ada weton yang hidupnya mengalir, ada yang ringan, ada pula yang keras. Dan pahing berada di kategori yang tidak bisa diperlakukan seperti weton lain. Sejak awal kelahiran, pahing sudah membawa energi panas dan berat. Panas bukan berarti emosional, berat bukan berarti bermasalah. Panas berarti kuat dorongan hidupnya. Berat berarti besar takdir yang dipikulnya. Karena itulah, primbon menyebut pahing sebagai weton yang tidak dibiarkan tanpa penjaga. Ini penting, karena energi besar tanpa penyeimbang akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Maka sejak bayi, bahkan sebelum bisa berjalan, orang pahing dipercaya sudah berada dalam lingkar penjagaan leluhur. Penjagaan ini tidak selalu terasa nyaman, kadang justru berupa hidup yang penuh ujian, jalan yang terasa berliku, tekanan batin sejak usia muda. Tapi justru disitulah bedanya. Pahing tidak dibesarkan untuk nyaman. Pahing dibentuk untuk tahan banting. Banyak orang pahing yang sejak kecil cepat dewasa, sering memikul tanggung jawab orang lain, merasa harus kuat meski tidak tahu alasannya. Dalam primbon, ini disebut laku awal, fase penguatan batin yang disengaja oleh garis leluhur. Karena leluhur pahing tahu satu hal, hidup di depan anak keturunannya tidak akan kecil. Dan inilah bagian yang sering membuat orang merinding. Banyak pahing yang mengaku pernah hampir celaka tapi selamat tanpa penjelasan. Berada di tempat salah, waktu salah, tapi lolos tanpa penjelasan. Difitnah, dijatuhkan, tapi musuhnya justru runtuh sendiri. Primbon tidak menyebut ini sebagai keberuntungan, tapi sebagai penahanan takdir buruk. Artinya, bukan karena pahing kebal masalah, melainkan karena ada kekuatan yang menahan agar masalah itu tidak berujung kehancuran total. Penjagaan ini bekerja senyap, tidak dramatis, tidak selalu terlihat. Kadang hanya berupa dorongan kuat untuk tidak mengambil keputusan tertentu. Rasa tidak enak tanpa sebab, kegagalan kecil yang ternyata menyelamatkan dari kehancuran besar. Dan disinilah banyak pahing salah paham. Mereka mengira hidupnya penuh hambatan. Padahal sebagian hambatan itu adalah rem keselamatan.
Primbon menyebutnya sebagai ditahan, bukan ditolak. Karena kalau semua pintu langsung terbuka untuk Pahing, maka panas energinya justru akan membakar dirinya sendiri. Maka leluhur menjaga dengan cara yang keras, tapi penuh perhitungan. Itulah sebabnya, Pahing sering merasa hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada fase naik turun yang ekstrim, tapi anehnya, selalu bisa bangkit lagi. Dan selama penjagaan ini masih aktif, selama Pahing tidak melampaui batas laku hidupnya, maka satu hal hampir selalu terjadi. Pahing boleh jatuh, tapi jarang dihancurkan. Inilah fondasi awal yang harus dipahami. Sebelum bicara rezeki, sebelum bicara aura, sebelum bicara kekuatan batin. Karena selama Pahing belum sadar bahwa dirinya dijaga sejak lahir, ia akan terus mengira semua ini hanyalah kebetulan. Banyak orang salah paham ketika mendengar istilah pelindung. Yang terbayang langsung jin, hodam, atau makhluk gaib yang bisa dipanggil sesuka hati. Primbon Jawa tidak pernah sesederhana itu. Pelindung weton Pahing bukan makhluk liar, bukan pula entitas yang bisa diperintah. Mereka adalah jejak energi leluhur, orang-orang terdahulu dalam garis darah Pahing yang meninggal membawa tekad besar, sumpah hidup, atau laku berat. Dalam Primbon Tua, ini disebut sebagai sisa daya hidup yang tidak terputus. Artinya, saat seseorang meninggal dengan tekad yang belum tuntas, tanggung jawab yang besar, atau pengorbanan yang dalam, maka energinya tidak sepenuhnya kembali ke alam. Sebagian menetap, menyatu, dan mengalir ke garis keturunannya. Dan Pahing adalah salah satu weton yang paling kuat menarik warisan semacam ini. Inilah sebabnya, pelindung Pahing tidak bisa dipanggil sembarangan, tidak menampakkan wujud, tidak menunjukkan kekuatan secara pamer. Mereka bekerja diam-diam, tepat saat dibutuhkan. Primbon Jawa menyebut pelindung Pahing sebagai penjaga garis, bukan penjaga individu. Mereka tidak hadir untuk memanjakan. Mereka hadir untuk menjaga arah hidup tetap pada jalurnya. Ciri khas semangat pelindung Pahing sangat halus, tapi konsisten. Mereka muncul dalam bentuk firasat kuat yang sulit dijelaskan. Mimpi simbolik berulang, air, api, jalan, gunung, atau sosok tua tanpa wajah. Dorongan batin untuk menunda atau menghindari sesuatu. Seringkali Pahing baru sadar setelah kejadian berlalu. Kalau kemarin aku nekat, mungkin hidupku sudah selesai. Itulah cara kerja mereka. Bukan mencegah masalah datang, melainkan menggeser dampak agar tidak mematikan. Dan ini penting. Pelindung Pahing tidak selalu terasa nyaman. Kadang justru membuat jalan terasa berat, menutup peluang yang terlihat menggiurkan, atau mematahkan rencana yang sudah disusun matang. Kenapa? Karena menurut Primbon, tidak semua yang terlihat menguntungkan aman bagi Pahing. Pelindung ini bertugas menjaga keselarasan takdir, bukan keinginan sesaat. Itulah sebabnya, banyak Pahing yang gagal di satu jalan, tapi sukses besar di jalan lain. Ditolak di awal, tapi dihormati di akhir. Diremehkan, lalu naik drastis setelah fase pahit. Pelindung leluhur Pahing menguji dulu sebelum membuka. Dan satu hal yang jarang dibicarakan, pelindung ini memilih kapan hadir kuat, kapan mundur. Jika Pahing, hidup jujur, menjaga laku, tidak melanggar nilai dasar leluhurnya, maka penjagaan terasa nyata. Namun jika Pahing sombong berlebihan, melanggar sumpah hidupnya sendiri, menginjak nilai keluarga dan asal-usulnya, maka pelindung tidak menyerang. Mereka hanya diam. Dan diamnya pelindung jauh lebih berbahaya daripada amarah makhluk gaib manapun. Karena saat itu, Pahing akan merasakan hidup tanpa penahan. Itulah mengapa memahami siapa pelindung Pahing bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk disadari dan dihormati. Karena mereka bukan penjaga sementara. Mereka adalah bagian dari darah dan arah hidup Pahing itu sendiri. Ada satu ciri Pahing yang hampir selalu sama, meski latar belakang hidupnya berbeda-beda, yaitu daya tahan batin yang tidak wajar. Bukan berarti orang Pahing tidak terluka, bukan berarti mereka kebal rasa sakit. Justru sebaliknya, mereka merasakan semuanya lebih dalam, tapi tidak runtuh seperti kebanyakan orang. Dalam Primbon Jawa,
Ini disebut sebagai watak baja batin. Bukan baja yang kaku, melainkan baja yang ditempa oleh tekanan hidup berulang kali. Orang pahing sering diuji sejak awal. Kehilangan lebih cepat, tanggung jawab datang sebelum waktunya. Tekanan hidup yang tidak seimbang dengan usia. Primbon menyebut fase ini sebagai laku pembentuk, bukan hukuman, melainkan proses penempaan. Dan disinilah peran semangat pelindung leluhur pahing bekerja paling kuat. Pelindung pahing tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memastikan rasa sakit itu tidak mematikan jiwa. Itulah sebabnya banyak pahing yang jatuh ke titik terendah, sempat kehilangan arah, tapi selalu menemukan cara untuk bangkit. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, melainkan karena jiwanya ditahan agar tidak pecah. Dan dari sinilah lahir aura magnetik pahing. Aura ini sering disalahartikan sebagai wibawa, karisma, atau sekedar kepercayaan diri. Padahal menurut Primbon, itu adalah energi batin yang padat. Aura orang pahing terasa tenang tapi menekan, diam tapi berpengaruh. Tidak banyak bicara, tapi diperhatikan. Orang lain sering tidak sadar kenapa mereka segan tanpa sebab, merasa diperhatikan saat pahing hadir, atau justru tersulut emosi ketika berhadapan dengan pahing. Itu karena aura pahing bukan aura pencari perhatian, melainkan aura yang sudah melewati luka. Primbon menyebutnya sebagai aura matang sebelum waktunya. Dan satu hal penting, mental baja pahing bukan hasil latihan sadar. Banyak pahing bahkan merasa dirinya lemah, merasa rapuh, merasa tidak sepenuhnya percaya diri. Namun justru di saat krisis, pahing sering menjadi orang terakhir yang berdiri. Itulah paradoks pahing. Saat orang lain mencari sandaran, pahing tiba-tiba menjadi sandaran itu sendiri. Pelindung leluhur bekerja dengan cara yang unik. Mereka menyalurkan tekanan, bukan menghilangkannya. Tekanan itu membentuk ketahanan emosi, kejernihan berpikir saat genting, kemampuan mengambil keputusan saat orang lain panik. Dan karena itulah, banyak pahing yang cocok memimpin dalam situasi krisis. Kuat di bidang usaha beresiko, tahan menghadapi pengkhianatan dan kejatuhan. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Mental baja pahing bisa berubah menjadi beban sunyi jika ia terlalu sering memendam. Karena terbiasa kuat, pahing jarang meminta tolong, jarang mengeluh. Dan inilah celah paling berbahaya. Jika pahing lupa bahwa ia tetap manusia, maka aura kuatnya bisa berubah menjadi kesepian, keterasingan, dan jarak emosional dengan orang terdekat. Itulah sebabnya, leluhur tidak hanya menjaga kekuatan, tetapi juga mendorong pahing untuk tetap rendah hati. Karena selama pahing tidak sombong atas kekuatannya, tidak meremehkan luka orang lain, tetap menghormati asal-usulnya, maka mental bajanya akan menjadi berkah, bukan kutukan. Inilah alasan utama kenapa pahing sulit dihancurkan. Bukan karena tidak bisa jatuh, tetapi karena jatuhnya selalu mengandung pelajaran dan tenaga baru. Daya tarik kemakmuran pahing. Rezeki yang datang saat semua terasa buntu. Ada satu pola yang hampir selalu muncul dalam hidup orang pahing. Pola ini tidak nyaman, tidak indah di awal, bahkan sering membuat iri berubah menjadi kasihan. Yaitu rezeki yang tertahan lama, lalu datang besar di saat genting. Dalam Primbon Jawa Agen, rezeki pahing tidak mengalir lurus. Ia tidak datang sedikit-sedikit tapi stabil. Ia datang tersendat, tertutup, bahkan seperti diputus. Lalu tiba-tiba terbuka lebar dalam satu momen. Primbon menyebut pola ini sebagai rezeki simpanan leluhur. Artinya, bukan tidak ada rezeki, tetapi ditahan oleh penjaga leluhur sampai batin pahing siap menerimanya. Kenapa harus ditahan? Karena energi pahing itu panas. Jika rezeki besar datang terlalu cepat, besar kemungkinan berubah menjadi kesombongan, keputusan ceroboh, kehancuran relasi, atau jatuh yang lebih dalam. Maka leluhur memilih cara keras tapi aman, menunda, menguji, lalu meledakkan. Inilah sebabnya banyak pahing mengalami fase hidup seperti ini. Usaha jatuh berkali-kali, uang selalu habis untuk tanggung jawab orang lain.
Peluang terlihat dekat tapi selalu lepas. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena belum waktunya dibuka. Dan ketika waktunya tiba, rezeki pahing jarang datang dalam bentuk kecil. Ia datang sebagai peluang besar yang tak terduga. Pertemuan dengan orang kunci, usaha yang tiba-tiba melonjak, atau jalan hidup yang berubah drastis. Primbon mencatat, banyak pahing baru benar-benar mapan setelah usia matang, setelah melewati kejatuhan besar, setelah kehilangan sesuatu yang dicintai. Karena disitulah batin pahing tidak lagi rakus, tapi siap menjaga. Daya tarik kemakmuran pahing bukan soal doa keras atau ritual berat. Ia bekerja lewat ketahanan batin. Semangat pelindung leluhur membaca satu hal dengan sangat teliti, yaitu cara pahing bersikap saat tidak punya apa-apa. Jika saat sulit pahing tetap jujur, tidak menginjak orang lain, tidak mengkhianati nilai hidupnya, maka rezeki akan datang tanpa perlu diminta. Namun jika pahing menghalalkan segala cara, mengorbankan martabat demi uang, atau menipu atas nama bertahan hidup, Primbon menyebut satu akibat yang keras, yaitu rezeki tetap datang tapi tidak menetap, masuk besar, keluar lebih besar. Itulah kenapa ada pahing yang tampak kaya, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Pelindung leluhur tidak melarang rezeki, mereka hanya mengatur cara dan waktu. Dan satu hal yang jarang dibicarakan, rezeki pahing sering datang melalui orang lain. Banyak pahing yang sukses lewat relasi, naik karena dipercaya, diberi tanggung jawab besar setelah diuji lama. Karena aura pahing yang matang dan tahan banting, membuat orang lain merasa aman menitipkan urusan besar. Inilah magnet kemakmuran pahing yang sesungguhnya. Bukan soal hoki, bukan soal nekat, melainkan karena di balik hidupnya ada leluhur yang tidak mau warisan darahnya jatuh sia-sia. Dan selama pahing ingat satu hal, bahwa rezeki bukan milik penuh, tapi titipan yang harus dijaga, maka pintu kemakmuran akan selalu terbuka kembali, meski sempat tertutup lama. Semua yang sudah kita bahas sebelumnya, mental baja, aura magnetik, pola rezeki, tidak bisa dilepaskan dari satu hal, hubungan pahing dengan pelindung leluhur mereka. Pelindung ini bukan hiasan hidup, bukan simbol keberuntungan semu, bukan sekadar cerita primbon tua yang bisa diabaikan. Mereka adalah pengatur arah hidup pahing, energi yang menjaga agar jatuh tidak menghancurkan, agar rezeki besar tidak jadi bencana, agar mental baja tidak berubah menjadi kesombongan mematikan. Namun ada harga yang mahal jika pahing melupakan atau mengabaikan keberadaan mereka. Pertama, kehilangan penahan saat krisis. Primbon menegaskan, pelindung pahing berfungsi sebagai rem dan sandaran energi. Jika diabaikan, pahing tidak lagi memiliki penahan saat tekanan datang. Mudah terseret arus keputusan buruk. Mudah terjerumus dalam kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Banyak pahing yang awalnya hebat, tiba-tiba mengalami kejatuhan dramatis karena lupa menghormati leluhur mereka. Mereka tetap berusaha kuat, tapi jatuh lebih dalam daripada yang terlihat. Ini bukan mitos, ini pola yang tercatat dalam primbon dan pengalaman leluhur. 2. Rezeki yang menghilang atau tidak stabil. Seperti yang kita bahas di bab 4, rezeki pahing tidak datang lurus. Itu datang dari waktu yang telah diatur oleh pelindung. Jika pahing mengabaikan pelindungnya, rezeki bisa tersendat lebih lama. Peluang besar bisa hilang begitu saja. Usaha atau proyek yang hampir sukses bisa gagal tanpa sebab. Primbon menyebutnya sebagai rezeki tertunda yang disembunyikan. Bukan berarti hilang selamanya, tapi datangnya akan tertunda lebih lama dan lebih sulit dijaga. 3. Kekuatan batin menjadi beban. Mental baja yang terbentuk dari tekanan hidup bukan otomatis kekuatan. Itu bisa menjadi beban berat jika pelindung dilepaskan. Pahing yang mengabaikan leluhur mereka sering merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, mengalami tekanan batin yang tidak wajar, sulit mempercayai orang karena aura mereka terasa berat. Pelindung tidak hanya menahan kehancuran fisik atau finansial, tapi juga menyaring energi batin agar tidak rusak. Tanpa itu, kekuatan pahing bisa menjadi racun bagi dirinya sendiri. 4. Hubungan sosial terancam. Semangat pelindung juga berperan halus dalam hubungan pahing.
Mereka menjaga agar aura magnetik pahing tidak menjadi penghalang komunikasi. Jika diabaikan, hubungan dekat bisa renggang tanpa alasan jelas. Percaya diri bisa berubah menjadi dominasi yang menakutkan. Orang lain merasa terintimidasi atau menjauh. Primbon menekankan, energi leluhur itu tidak ingin pahing menyakiti orang lain, karena itu bisa memicu karma buruk yang menimpa pahing sendiri. 5. Pertanda halus yang sering diabaikan. Leluhur pahing sering memberi peringatan halus sebelum konsekuensi muncul. Mimpi yang terasa aneh tapi simbolik. Firasat yang selalu benar. Rasa tidak enak yang terus muncul. Banyak pahing menganggap ini kebetulan, padahal itu adalah peringatan terakhir sebelum risiko menjadi nyata. Jika abaikan tanda-tanda ini, Primbon mencatat konsekuensinya bisa berupa peluang rezeki besar hilang, hubungan penting hancur, mental baja berubah menjadi stres berat, fase hidup terpuruk lebih lama daripada yang seharusnya. Pahing yang memahami dan menghormati pelindung leluhurnya tetap memiliki mental baja yang sehat, aura magnetik tetap positif dan berpengaruh, rezeki datang sesuai waktu yang tepat, hidup tetap seimbang meski menghadapi ujian berat. Sedangkan yang mengabaikan, hidup terasa lebih berat daripada yang seharusnya, jatuhnya lebih dalam, bangkitnya lebih sulit, peluang besar bisa hilang tanpa alasan. Primbon Jawa Agen menekankan satu hal yang sederhana tapi krusial. Menghormati leluhur sama dengan menguatkan takdir sendiri. Dan disinilah pesan penting bagi semua pahing. Tidak semua kekuatan terlihat, tidak semua pelindung tampak, tapi bagi yang peka, tanda-tandanya selalu ada. Dan menghargai tanda itu adalah kunci agar hidup pahing tetap berada di jalur yang benar. Setelah kita menelusuri 5 bab tentang weton pahing, dari mental baja, aura magnetik, pola rezeki, hingga resiko mengabaikan pelindung, ada satu pesan yang paling penting. Pahing bukan sekadar weton biasa. Ia lahir dengan garis energi yang kuat. Ia dibentuk oleh ujian hidup yang sengaja menempanya. Dan ia dijaga oleh leluhur yang bekerja di balik tirai tak terlihat, mengatur jalan, melindungi dari kehancuran, dan memandu agar rezeki datang tepat waktu. Orang pahing sering salah paham, merasa kuat karena keberuntungan, atau berhasil karena usaha sendiri. Padahal, keberhasilan itu dibentuk oleh penjagaan yang diam-diam, oleh semangat leluhur yang setia, yang memastikan setiap jatuh menjadi pelajaran, setiap keputusan berat menjadi pembelajaran, dan setiap peluang rezeki datang tepat saat jiwa pahing siap menerimanya. Dan ada sisi yang menegangkan. Jika pahing mengabaikan pelindung leluhur, mereka yang diam-diam menjaga, hidup bisa berubah drastis. Mental yang awalnya baja bisa menjadi beban, aura magnetik bisa berubah menjadi isolasi, rezeki bisa hilang di ambang tangan, dan hubungan sosial bisa rusak tanpa disadari. Primbon menekankan satu hal, menghormati leluhur bukan ritual semata, tapi kesadaran batin yang mendalam, menyadari kehadiran mereka, mendengarkan firasat, memahami mimpi simbolik, menjaga nilai-nilai hidup, itulah kunci agar pahing tetap berada di jalur benar. Pahing yang menghormati pelindungnya akan merasakan ketahanan batin yang stabil, rezeki yang datang dengan tepat waktu, hubungan yang harmonis, hidup yang tetap seimbang meski badai menghadang. Sementara pahing yang mengabaikan, meski terlihat kuat, sesungguhnya terombang-ambing oleh arus tak terlihat. Dan itulah peringatan dari Primbon. Kekuatan dan keberuntungan yang diwariskan leluhur bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dijaga, dipelihara, dan digunakan bijak. Jika Anda pahing atau memiliki keluarga dan sahabat yang lahir di weton pahing, ingatlah selalu satu hal. Ada yang menjaga Anda, bahkan saat Anda tidak menyadarinya. Like video ini jika Anda merasa energi leluhur sedang bekerja dalam hidup Anda. Komen di bawah, pahing dijaga, jika Anda pernah merasakan tanda-tanda perlindungan tak terlihat. Dan subscribe channel ini agar Anda tidak melewatkan bocoran Primbon dan rahasia leluhur pahing berikutnya. Bagikan video ini ke teman-teman pahing Anda, karena semakin banyak yang sadar akan pelindung leluhur, semakin banyak yang bisa hidup selaras dengan takdirnya sendiri. Dan ingat, hidup pahing bukan kebetulan. Mental baja, aura magnetik, rezeki yang datang di saat genting, semua adalah warisan yang harus dihormati. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetap waspada terhadap tanda-tanda tak terlihat, tetap rendah hati, dan biarkan semangat pelindung leluhur membimbing Anda.
Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membuka lapisan primbon lain yang jarang diungkap dan memahami lebih dalam kekuatan tak terlihat yang membentuk hidup kita setiap hari.